Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru yang hebat. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Muhammad Alfian Rusdi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Visi sekolah tempat guru tersebut mengabdi yaitu membentuk peserta didik berkarakter, kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kedua, guru berkoordinasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Tiga, meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 4. Meminta pendapat murid tentang apa saja yang disukai di dalam kelas. 5. Mengajak murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan ke kelas 6 guna melihat hal-hal yang mereka sukai. A. Ambil pelajaran. Pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat serta pengalaman murid. 2. Murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat. 3. Guru juga memberikan kesempatan murid untuk melakukan observasi atau wawancara di kelas lain untuk mencari inspirasi seluas-luasnya. 4. Guru memfasilitasi murid dalam kelompok untuk mendiskusikan apa yang mereka sukai dari kelas lain dan apa yang disukai dari kelas kita sendiri. 5. Guru menampung semua pendapat murid. 6. Guru memandu murid untuk mencari pengalaman positif dari kelas lain untuk dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi. Pertama, menyusun gambaran atau bayangan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat belajar. Kedua, guru meminta murid untuk membayangkan kelas impian mereka. 3. Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk menganalisis alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambarkan kelas impian. 4. Guru meminta murid untuk menjelaskan desain kelas yang mereka impikan sebagai penyemangat belajar. 5. Guru meminta murid untuk menyampaikan atau mempresentasikan gagasan dari tiap kelompok dari kelas yang mereka impikan. J. Jabarkan rencana. Pertama, guru membimbing murid untuk mendata hal-hal yang dibutuhkan kelas impian. Kedua, murid diajak berkontribusi dalam menentukan kebutuhan, membuat kelas impian, dan dibagi tugas secara berkelompok sebagai tanggung jawab bersama. A. Atur eksekusi. Pertama, guru dan murid menyepakati waktu pelaksanaan desain kelas impian dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain kebersihan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku dan buku, memasang hiasan pada dinding. 2. Guru juga melakukan pendampingan serta penyelesaian apabila terdapat kendala, serta memotivasi dan mengapresiasi hasil prakarsa perubahan. Dalam memprakarsai sebuah prakarsa perubahan, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak di bawah pelopor prakarsa. Nah, di sini peran pemimpin sangatlah berpengaruh terhadap proses atau tahapan terlaksananya prakarsa perubahan. Berikut analisis peran pemimpin dalam video praktik baik. Pertama, guru atau pemimpin pembelajaran berusaha menggunakan pendekatan berbasis aset. Ia berusaha membuka pemahaman dan kesadaran akan kekuatan yang ada melalui kekuatan atau potensi dalam berkolaborasi. Kedua, guru mengarahkan murid untuk fokus pada kekuatan kelas dalam mewujudkan impiannya. Ketiga,
Guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu memetakan sumber daya yang ada di sekolahnya sesuai dengan kompetensinya untuk mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat belajar. 4. Memberdayakan kemampuan murid untuk membayangkan kelas impian dan mewujudkannya. 5. Guru mampu mewujudkan suasana kelas yang nyaman sesuai tujuan masing-masing siswa dengan bekerja secara bersama-sama, kolaborasi. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Dalam tayangan video tersebut, aset tersebut terbagi menjadi beberapa modal. Modal utama pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan pemanfaatannya antara lain: modal manusia. Guru mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Murid mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca dan atau rak buku. 2. Modal sosial. Adanya lingkungan yang saling mendukung, bekerja sama, harmonis, hubungan yang sehat, serta toleransi dalam mewujudkan impian bersama. Lingkungan ini menjadi aset yang sangat berpotensi mewujudkan tujuan atau visi bersama. Yang ketiga, modal agama dan budaya. Adanya kebiasaan bergotong royong antar guru atau teman sejawat dan antar murid sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. 4. Modal fisik. Tersedianya ruang kelas, buku paket di perpustakaan, meja, kursi, papan tulis, alat tulis, dan lainnya. Pemanfaatannya ialah memberdayakan perlengkapan yang ada untuk menciptakan kelas yang nyaman dengan hiasan dinding dan desain kelas. 5. Modal lingkungan atau alam. Hiasan yang didapat dari lingkungan sekitar sekolah kemudian dikreasikan dan ditempel di dalam kelas impian. 6. Modal finansial. Tersedianya peralatan dan perlengkapan seperti buku bacaan yang kemudian diletakkan di sudut baca kelas. Pemanfaatannya ialah dengan peralatan dan perlengkapan tersebut, murid di kelas dapat berkolaborasi membersihkan kelas, menata kursi meja, dan menghias dinding. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.2. Terima kasih, salam guru penggerak.